Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Cynthia Ningrum dari kelas 12A2. Jadi di sini aku akan menjelasin tentang hukum Kirchhoff 2. Nah, jadi hukum Kirchhoff 2 itu secara garis besarnya adalah jumlah GGL ditambah dengan jumlah tegangan itu sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 ya teman-teman. Nah, ini rumus umumnya sama pengertian itu sebenarnya sama aja. Ini keterangannya jumlah GGL itu atau gaya gerak listrik. Terus tegangan itu kan rumusnya I kali R ya. Makanya di sini jumlah I kali R sama dengan jumlah tegangan. Nah, ini beberapa note yang ada di hukum Kirchhoff 2. Yang pertama itu ada kalau misalnya arusnya positif, maka dia arah dari arusnya itu adalah searah dengan loop. Terus kalau misalnya arah arusnya adalah negatif, makanya dia berlawanan sama loop. Sedangkan GGL, kalau misalnya GGL positif, dia akan bertemu dengan loop kutub positif. Kalau misalnya GGL negatif, makanya dia akan bertemu dengan kutub negatif. Dia masuk ke contoh soal hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 2 itu sebenarnya ada dua, ada loop 1 sama loop 2. Nah, di sini ngejelasin dikit tentang loop 1. Kalau loop 1 itu adalah rangkaian listrik yang tidak ada cabangnya. Jadi dia cuma sendirian aja. Kayak gini. Jadi dia cuma satu rangkaian aja. Dan dia cuma memakai hukum Kirchhoff 2. Sedangkan kalau misalnya loop 2, dia memakai hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Jadi dia ada dua rangkaian seri dan paralelnya. Ini contoh soalnya. Diketahui R1-nya 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 2 ohm, R4-nya 3 ohm, GGL 1-nya itu 12 volt, GGL 2-nya 3 volt. Yang ditanya adalah arusnya, I-nya berapa? Pertama kita tulis rumusnya dulu. Jumlah GGL ditambah jumlah tegangan sama dengan 0. Masukin ke dalam perhitungan. Minus GGL 1 ditambah GGL 2 ditambah I buka kurung R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sama dengan 0. Kenapa di sini jadi minus GGL 1? Karena arah sebelumnya sini aku pakai arah yang searah jarum jam. Jadinya dia muter ke belakang. Jadi kenapa di sini minus? Karena arah arus yang pertama kali ketemu di GGL 1 adalah minus, di sini minus. Bukan positif. Jadi kutub negatif itu kutub yang lebih pendek arahnya. Jadi di sini dipakai minus GGL 1 ditambah GGL 2. Nih, minus GGL 1 jalan ketemu positif, makanya dia jadinya positif GGL 2. Ditambah I, masukin angkanya. GGL 1 angkanya tadi 12, jadinya minus 12 ditambah 3, GGL 2-nya 3. Ditambah I, R1-nya 1, R2-nya 2, R3-nya 2, R4-nya 3 sama dengan 0. Sama dengan 0 itu selalu ya guys, harus selalu. Nah, terus tinggal dihasilin lagi. Hasilnya minus 12 ditambah 3 sama dengan minus 9. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 itu 8, jadinya I8 sama dengan 0. I8 turun ke bawah, I9 pindah ruas ke belakang, jadinya dari minus pindah ke positif. I-nya turun ke bawah, 8 turun ke bawah, 9, jadinya I sama dengan 9/8 ampere. Ini total hasilnya. Sedangkan kalau misalnya arah arusnya berbeda dari ini, misalnya kalau misalnya arah arusnya seperti ini, pasti nanti hasilnya akan terbalik. Sedangkan kalau misalnya arah arusnya itu terbalik, makanya nanti hasil di sininya akan minus, tapi ketika minus ketemu minus, maka hasilnya tetap jadi positif. Tapi ininya terbalik. Tapi karena kita biar gampang, kita langsung pakai yang ini aja. Setelah menjelaskan hukum Kirchhoff dengan loop 1, sekarang aku bakal ngejelasin tentang loop 2.
Loop 2 ini seperti yang udah aku tadi bilang, dia adalah rangkaian yang memiliki dua rangkaian listrik yang berbeda, seri ya, seri dan paralel. Nah, ini kita ditulis dulu diketnya. Ini soalnya diketnya R1, R2, R3, R4, R5 sama dengan 4. Sedangkan GGL1 itu sama dengan 8, GGL2 sama dengan 3 itu sama dengan 12. Ditanyanya itu VAD, VA ke D itu berapa dan I2 berapa. Nah, pertama yang harus kita tahu adalah arusnya dulu. Arusnya itu kemana? Jadi si A ini dia aku buat kayak gini. Jadi arahnya keluar. Jadi dia ke sana, ini ke bawah, ini ke samping. Nih. Jadi dia kayak gini, sedangkan ini kayak gini. Jadi ini kalau misalnya loop 1, dia kan kalau ketemu GGL positif ketemu kutub positif jadi positif, GGL negatif ketemu kutub negatif jadi negatif. Sedangkan kalau ini terbalik. Kalau misalnya GGL pertama kali ketemu itu kutub positif, maka dia akan menjadi GGL negatif gitu. Nih. Jadi VAD masuk rumus ya. VAD dikurang GGL1 per R1 plus R5. Kenapa R1 sama R5? Karena di rangkaian listrik yang GGL1 ini terdapat hambatan R1 dengan hambatan R5 gitu. Yang ini nanti ketika di GGL2. Jadi VAD dikurang GGL1 per R1 plus R2 ditambah VAD dikurang GGL2 per R3 ditambah VAD dikurang GGL3 per R2 plus R5. Ini sama karena di GGL2 itu cuma ada hambatan ketiga, makanya ditulisnya cuma R3-nya aja. Sedangkan ini di GGL3 itu kan ada hambatan 2 sama hambatan 5 kan. Maka ditulisnya itu adalah ini R4. Ini adalah R4 karena di rangkaiannya adalah R4. Selanjutnya masukin angkanya, tinggal diturunin aja. VAD kurang GGL1 itu adalah 8, kurang 8 ditambah 4 tambah 4. Karena hambatannya itu semuanya sama, jadinya 4 tambah 4. Terus ditambah, turunin lagi, VAD kurang GGL2 nya itu 12, R3 itu 4. Terus ini juga turun lagi, VAD kurang GGL3 nya 12, R2 ditambah R4 itu sama dengan 4 kan, jadi 4 tambah 4. Terus habis itu tinggal diturunin aja perhitungannya. VAD dikurang 8 per 8, 4 tambah 4. Terus yang ini VAD dikurang 12 per 4. Terus yang ini VAD dikurang 12 per 8. Karena di sini penyebutnya berbeda, 848, makanya yang kecil itu harus disamain ke yang besar. Karena di sini yang paling besar ada 8, makanya yang 4 ini dikali berapa yang hasilnya 8. Hasilnya kali 2 kan, makanya di bawahnya ketika kalian menghitung VAD-nya itu dikali 2, jadinya VAD yang pertama itu turun, tetapi VAD yang kedua itu dikali 2. Jadi VAD min 8 ditambah 2 kali VAD min 12 ditambah VAD kurang 12 per 8, karena udah sama kan penyebutnya, sama dengan 0. Sama dengan 0 ini di sini tetap ya harus tetap ada min 0 sama dengan 0-nya gitu. Terus VAD ini tinggal ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Nah terus min 8 ditambah min 12 ditambah min 12 itu sama dengan min 44. Terus sama dengan 0. VAD turun, 44 nya turun, 4 nya pindah ke bawah jadi pembagian. Jadi 44 dibagi 4 sama dengan 11 volt. Dan untuk mencari I2 nya kita cepat aja. Untuk mencari I2 nya, nah jadi untuk mencari I2 itu menggunakan rumus VAD dikurang GGL2 per hambatan 2 atau R2.
PAD-nya itu yang tadi ya teman-teman, 11 dikurang 12 per 4 sama dengan min 1 per 4. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau selesai sampai sini aja tuh sebenarnya udah benar. Cuman biasanya beberapa guru itu mau dijadiin pecahan aja, yaitu minus 0,25 ampere. Selesai. Nah, jadi sekian materi pembahasan dari aku tentang hukum Kirchhoff 2, loop 1 bahkan loop 2 untuk memenuhi nilai tambahan mapel fisika. Terima kasih. Bye bye.